Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini penting untuk saya sampaikan mengenai bansos tambahan ya, stimulus Ramadan. Pemerintah telah resmi mengumumkan adanya bantuan stimulus khusus untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadan ya. Untuk jenis bantuannya berupa komoditas pangan yaitu beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter per bulan ya. Jadi di bulan sekarang sama bulan berikutnya. Jadi kalau bulan sekarang masih belum cair, ada kemungkinan ya cairnya di bulan berikutnya. Tapi ya kita tunggu saja, semoga di minggu-minggu berikutnya itu ada kabar baik terkait penyaluran bantuan pangannya ya. Terus mekanisme penyaluran, bantuan akan disalurkan untuk alokasi 2 bulan sekaligus. Artinya, setiap penerima akan mendapat 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng dalam satu kali pengambilan ya. Jadi ini jelas 2 bulan digabung jadi satu. Jadi pas sekali ngambil berarti dapat 20 kg beras sama minyak goreng 4 liter ya. Sama seperti tahun yang sebelumnya ya. Untuk target penerima, kuota bantuan ini mencapai sekitar 35 juta penerima ya, KPM. Fokus utama adalah masyarakat yang terdaftar dalam DTSN dengan desil rendah, desil 1 hingga desil 4. Jadi kalau desilnya 5 atau 6 sampai 10 itu di pembaruan yang sekarang ada kemungkinan untuk sembakonya sudah tidak dapat ya. Sudah tidak dapat PPNT ya, PKH juga sudah tidak dapat. Tetapi pemerintah itu lebih mengutamakan KPM yang berada di desil rendah, desil 1 sampai desil 4. Itu peluangnya lebih besar untuk mendapatkan bansos tersebut dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin ya. Terus yang kedua, ini juga penting untuk saya sampaikan mengenai bansos reguler PKH dan PPNT. Mungkin ada juga teman-teman yang menunggu mengenai update terkait penyaluran PKH maupun PPNT. Bantuan sosial rutin juga terus diproses pencairannya untuk tahap 1 tahun 2026. Jadi untuk sekarang ini masih dalam proses ya, dalam proses penyaluran. Untuk status pencairan, meskipun penyaluran sudah mulai sejak awal Februari, masih banyak KPM keluarga penerima manfaat yang belum menerima dana tersebut. Jadi untuk sekarang ini memang masih belum rata dan di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Jadi tidak sama. Yang di Jawa dan di Papua itu berbeda pencairannya ya. Jadi tidak sama. Di setiap daerah itu berbeda-beda. Tergantung kesiapan data dari pemerintah. Pencairan dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin susulan ya. Jadi mungkin sekarang masih belum cair, itu bisa cair di bulan berikutnya. Karena ya batas waktunya sih masih lama ya. Untuk periode salur, penyaluran tahap 1 ini mencangkup alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret ya. Jadi masih, ya bisa dibilang masih lama. Jadi masyarakat yang belum cair bantuannya diharapkan menunggu hingga akhir Maret 2026. Jadi sabar saja ya. Siapa tahu nanti ada kabar baik terkait penyalurannya ya. Entah minggu-minggu sekarang atau minggu depan atau akhir bulan nanti. Kita tunggu saja ya. Dan kita juga jangan lupa untuk berdoa supaya bantuannya itu bisa cepat disalurkan. Untuk kriteria kelayakan, berdasarkan aturan terbaru 2026 ya, bansos reguler diutamakan bagi masyarakat yang berada pada desil 1, 2, dan desil 4. Jadi yang berada di desil 5 atau 6 sampai 10 itu ada kemungkinan besar sudah tidak dapat bansos reguler, baik PKH maupun PPNT. Tetapi untuk desil 5 karena masih dianggap keluarga cukup ya, kalau desil 6 sampai 10 itu mampu, walaupun sudah tidak mendapatkan bansos reguler baik PKH maupun PPNT, tetapi masih tercover dengan KIS ya, PPI, itu juga sangat membantu ya, karena kalau di Indonesia ini tidak mendapatkan subsidi KIS ya, subsidi pengobatan, ada kemungkinan biaya pengobatan itu sangat mahal ya di Indonesia ya. Tetapi buat teman-teman yang sudah dapat KIS ya, KIS PPI, itu harap bersyukur karena di luar sana juga masih banyak KPM yang sampai sekarang
belum mendapat bansos KIS, walaupun berasal dari keluarga mampu, ya, maksudnya itu berasal dari keluarga miskin maupun rentan miskin, itu juga banyak yang sampai sekarang belum mendapatkan bansos tersebut. Terus berikutnya mengenai solusi untuk masalah pencairan dan data desil. Ini juga penting untuk saya sampaikan. Jika bansos belum cair, bagi yang belum menerima bansos tahap 4 ya, itu tahun 2025 atau tahap 1 tahun 2026 ya, disarankan segera menemui petugas bansos ya, pendamping PKH, petugas di dinas sosial ya, atau operator SIG NGD kantor desa atau kelurahan setempat untuk mengecek status apakah masih terdaftar atau tidak ya. Karena kalau sudah tidak terdaftar atau statusnya di-exclude, ada kemungkinan untuk tahun sekarang ini bansosnya tidak cair ya. Jadi silakan tanyakan masalahnya apa ya. Kalau masalahnya cuma mungkin data yang lama sudah tidak aktif, itu juga bisa melakukan pembaruan ulang. Melalui mandiri juga mudah ya, melalui aplikasi Cek Bansos ya. Siapa tahu nanti setelah melakukan pembaruan data, KPM tersebut itu bisa terdaftar lagi sebagai penerima Bansos PKH maupun BPNT ya. Terus untuk perbaikan data desil, ini juga penting untuk saya sampaikan ya. Jika merasa kondisi ekonomi sulit namun terdaftar di desil tinggi 6-10 atau desil 5 lah ya, masyarakat disarankan melakukan request pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos, itu mudah ya, secara mandiri, atau melapor ke petugas desa dengan membawa bukti pekerjaan atau kondisi ekonomi terbaru. Iya, saran saya kalau masih bingung melakukan pengajuan data mandiri, itu juga bisa langsung lapor ke petugas atau perangkat desa lah ya, perangkat desa dengan membawa bukti ini pekerjaan. Contohnya kalau setiap hari itu penghasilannya tidak menentu lah ya, atau masih pengangguran ya, itu bisa jadi bukti kalau keluarga tersebut itu memang layak untuk dibantu. Tetapi kalau tidak punya bukti, pas disurvei itu ternyata rumahnya bagus, punya sawah ya, punya kebun ya, yang cukup untuk ini untuk usaha lah ya, untuk buka usaha, mungkin menanam ini singkong skala banyak ya, itu ada kemungkinan besar ya keluarga tersebut tidak dianggap sebagai keluarga miskin ya. Jadi itu juga perlu jadi pertimbangan petugas nanti ya. Jadi seperti itu. Dan ringkasan dari informasi yang saya sampaikan untuk hari ini, karena ini sudah saya sampaikan semua, tugas saya untuk hari ini sudah selesai, apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan ya. Jadi ringkasannya untuk hari ini ya, itu mengenai bansos bonus yang berupa 20 kg beras ya, beserta 4 liter minyak goreng untuk lokasi 2 bulan, ini juga sudah saya sampaikan semua. Terus berikutnya mengenai bansos reguler untuk PKH dan BPNT tahap 1 juga sudah saya sampaikan ya, untuk sekarang ini masih bertahap dan di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Dan ini yang terakhir, imbauan ya, pastikan data KPM tersebut itu di DTSen tetap aktif dan berada di desil rendah agar tetap layak menerima bantuan. Kalau desilnya tinggi ya silakan mengajukan pembaruan data ya, bisa melalui mandiri itu juga bisa ya, atau melalui petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat itu juga bisa. Dan kalau malu ya, saran saya sih mending melakukan secara mandiri saja di rumah ya, itu juga mudah ya, karena bahasa yang digunakan di aplikasi Cek Bansos menurut saya itu cukup sederhana dan tidak terlalu susah untuk kita pelajari. Tetapi kemarin saya coba ini ngecek, ternyata saya menemukan ada kejanggalan waktu saya itu ngecek aplikasi Cek Bansos. Ternyata ada satu KPM itu tidak bisa masuk ya, tidak bisa masuk karena error ternyata ya. Mungkin sama pemerintah itu belum diupdate, makanya ya ini terjadi error ya. Ini wajar karena mungkin perlu melakukan pembaruan data lagi ya. Jadi ya harap bersabar saja. Yang mungkin sekarang itu statusnya tidak di aplikasi Cek Bansos, itu wajar saja ya, wajar. Itu bukan terjadi 1 atau 2 orang, tetapi banyak ya KPM di Indonesia walaupun masih terdaftar di sistem sebagai penerima, tetapi pas dicek di aplikasi Cek Bansos itu datanya ternyata yang tadinya ya
tapi munculnya malah tidak. Itu juga biasa lah, karena masih belum terupdate ya. Dan kalau ada KPM yang mengalami kesalahan input data, baik nama ya, kesalahan penulisan tempat tanggal lahir, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Jadi silakan disinkronkan ya, atau dimutakhirkan kalau pindah tempat ya, ada keluarga baru, maksudnya ada anggota keluarga baru ya, atau ada yang meninggal dunia ya, itu juga harus segera lapor supaya nanti datanya dimutakhirkan. Karena kalau datanya tidak dimutakhirkan, itu dianggap sama sistem datanya tidak valid. Itu yang perlu diingat ya. Jadi kalau mau bertanya atau mencari informasi terkait penyaluran bansos, saran saya bisa langsung tanyakan ke perangkat desa ya, petugas di kantor desa atau kelurahan setempat, atau juga bisa tanyakan ke pendamping masing-masing karena informasinya itu jauh lebih akurat. Dan jangan bertanya ke pendamping di tempat lain atau di desa yang lain karena itu bisa saja berbeda ya. Kesiapannya itu berbeda. Mungkin di desa sebelah sudah cair, tetapi di desa teman-teman mungkin masih belum cair, itu juga bisa. Jadi ya lebih baik kita tunggu informasinya lewat kantor desa ya, kelurahan setempat, atau lewat pendamping kita masing-masing supaya informasi yang kita dapatkan itu lebih sesuai dan akurat ya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.